Dewi Persik dan orang-orang yang mendampingi karir awalnya di Jakarta, terutama Pak Yogi, terus mengelola sensasi dan menyeimbangkannya dengan prestasi. Single Bintang Pentas mulai mengukuhkan nama Dewi Persik sebagai seorang penyanyi. Tentu saja, ia juga populer karena goyang gergaji dan penampilannya yang berani, selain juga energik. Saya sang bintang pentas, bekerja bila malam tiba. Malamku jadikan siang, siang berlalu penuh mimpi. Pak Yogi itu adalah orang yang berjasa dalam hidup saya. Yang suka memperkenalkan saya sama produser-produser sampai akhirnya lagu saya tuh laku. Lagu Bintang Pentas itu laku, alhamdulillah. Terus saya diundang dari budget 2,5 juta, 5 juta, 7,5 juta, terus kemudian 25 juta, 15 juta, 25 juta, 30, 35, 45, sampai 100 juta. Alhamdulillah. Kontroversi terus membayangi. Sebagian disebut Dewi Persik sebagai peristiwa tidak sengaja. Dibikinin acara, terus ada baju wardrobe lagi dari mereka. Nggak ada fitting, nggak ada apa. Saya bilang bajunya ini kebesaran. Saya takut melorot. Saya bilang kayak gitu, tapi mereka bilang pakai aja ketika itu. Saya nggak mau sebutin namanya. Pakai aja. Karena saya tuh takut, saya anak orang baru juga kan. Saya nggak ngerti apa-apa ya saya pakai. Ketika nyanyi tuh melorot, Mbak. Jadi semua tuh bukan kesengajaan, tapi ketidaksengajaan. Dari kontroversi ke pencekalan, sejumlah kalangan menolak Dewi Persik yang makin ekspresif di panggung. Ya menurut saya itu bahan introspeksi diri saja, perjalanan hidup Dewi Persik. Mungkin kalau tidak ada pencekalan-pencekalan seperti itu, mungkin saya tidak seperti sekarang. Kalau misalkan klien nggak pingin saya goyang, ya saya juga bisa menyajikan dengan suara saya. Kalau misalkan mereka kepingin Dewi Persik apa adanya, ya pasti saya dengan goyangan saya. Karena apabila dengar musik, wah saya pasti udah lupa, udah asik-asikan sambil goyang gitu. Kalian yang buat berita, kalian yang mengarang berita, ya selesaikan sendiri. Dalam sejarah karirnya sebagai penyanyi, DP tidak terangkat namanya oleh gebrakan album. Ia seolah melompat tanpa fokus dari satu single ke single lainnya. Seperti Hikayat Cinta bersama Glenn Fredly. Single bersama Roy Boomerang, hingga lagu Diam-Diam bersama Ahmad Dhani. Sisanya, keartisan Dewi Persik dikuatkan dengan film-film horor yang jumlahnya belasan. Saya hampir tiap tahun tuh film. Satu tahun itu bisa 2 film. Dan paling banyak dalam satu tahun tuh 3 film. Dan alhamdulillah sampai budget film saya, maksudnya ketika itu sampai dibilang paling besar kan 450 juta. Jadi itu terakhir saya main film sama salah satu produksi Kiki Deraj. Special horror. Jadi saya di situ kalau nggak ditakuti ya menakuti. Jadi kalau selebihnya mungkin ada 2 karakter yang berbeda ketika saya menjadi orang bisu. Itu yang saya suka, karakter-karakter yang seperti itu, merasa saya tertantang. Tapi kalau hanya sekedar kayak gitu-gitu itu udah umum lah. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa film horor melambungkan nama Dewi Persik setara sensasinya di atas panggung menyanyi. Tapi film pula yang membuat Dewi Persik mengalami peristiwa melelahkan secara fisik maupun mental. Tak jelas apa persisnya yang menjadi asal mula. Di sebuah film di tahun 2011, Dewi Persik bersitegang dengan Julia Perez. Adegan fisik di film itu berujung sebagai persoalan hukum yang menghabiskan energi dan waktu keduanya. Saya sempat istirahat 3 hari, pas waktu callingan pertama itu fighting. Callingannya itu adegannya fighting, callingan pertama. Saya bilang, emang gak ada adegan yang lain, saya baru sembuh dari sakit. Kok adegannya fighting gitu, fighting sama si Julia Perez itu gitu.
Ya udah pas ketika itu dia nggak mau reading, dia udah yang gini ke saya gitu, kenapa ya gitu. Mas saya bilang sama Pak Syangkar gini, kalau memang di film ini dia tidak mau kerjasama dengan saya, nggak apa-apa. Saya bilang gitu, saya mundur, nggak masalah kamu sama Julia Perez, nggak apa-apa, saya nggak masalah. Ya waktu saya pikir mungkin itu improve-nya dia gitu. Cuman ketika ada adegan dibanting, kok saya dibanting bener tuh, saya didudukin, kan ada yang dikunci itu. Kan sampai sekarang bekasnya ada kan. Cuman kan kebaliknya dia katanya gitu, padahal saya gitu. Tapi ya sudah lah ya, maksudnya yang sudah ini kita. Aku gak tahu kenapa muka gue dicakar, Bang. Aku punya masternya, di masternya aku slow motion. Waktu adegan bawah aku nggak nyakar dia. Jadi makanya aku nggak ditangkap langsung, tapi udah dijadiin tersangka. Jadi pengacara saya pada saat itu bilang saya ini harus dilaporin, jadi biar imbang. Jadi akhirnya saya laporin juga. Aku siap untuk profesional, aku akan kerja sama Cupe. Tapi selepas acara ini, aku ada urusan sama Cupe sendiri. Yuk. Setelah saling melapor, Dewi Persik dan Julia Perez berdamai. Tapi jalan damai tak bisa mencegah jalannya proses hukum terkait laporan masing-masing. Hingga akhirnya Jupe divonis bersalah dan menjalani hukuman percobaan. Tapi ia memilih banding. Bukan kebebasan murni yang diterima Jupe, ia justru divonis menjalani hukuman fisik selama 3 bulan. Tak lama setelah Jupe bebas, banding jaksa terhadap vonis yang diterima DP di pengadilan negeri juga berbuah hasil sama dengan apa yang dialami Jupe. DP meski tidak rela menerima keputusan tersebut, juga mendekam 3 bulan di penjara. 14 Mei 2014, DP menuntaskan masa hukumannya. Kita mengambil hikmahnya, kita berdua masuk penjara berdua. Ya saya juga nggak ngerti intinya yang terjadi seperti itu. Kita bilang penjara itu pesantren ya, karena akan mendidik kita untuk lebih mandiri lagi, lebih berbaur lagi. Karena kalau saya kumpul sama orang 1000. Jadi kamar mandinya itu segini, kamar mandinya itu cuma sampai lutut aja. Jadi kita mandi tuh semua orang bisa ngelihat. Jadi wah saya udah, mau ngapain, mau buang air besar, mau buang air kecil, semua nggak bisa ngelihat di tempat itu gitu. Pengalamannya kayak gitu, dan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, tidur udah kayak pindang 1000 orang, berisiknya ramenya kayak gitu. Kehidupan di rutan itu nggak seperti yang kita bayangkan, yang seseram. Misalkan kita dengan kebetulan kan ada kayak blok, misalkan blok narkoba, ini blok yang berantem atau segala macamnya gitu, kriminal gitu. Kebetulan saya di blok kriminal, jadi nggak ada masalah, mereka semua baik. Nggak seperti yang saya pikir. Justru pertama, saya pikir kayak gimana, mau diapain dan lain sebagainya. Mereka baik, kita malah makan jadi satu bareng-bareng, makan nasi jadong. Nah, jadi nggak ada beda, kita semua sama. Dan kebetulan memang saya tidak membedakan. Saya punya makanan, saya bagi gitu. Jadi alhamdulillah udah seperti keluarga ketika itu. Jangan biarkan hati saya berpaling darimu ya Allah. Karena sesungguhnya sakit dalam hati itu adalah suatu hal yang menyesatkan untuk saya.